Shalom Jemaat Tuhan, dalam rangka Minggu menuju kepada Jumat Agung dan Paskah, kita akan merenungkan satu topik makna salib Kristus yang kita ambil dari Matius 27 ayat 39 sampai 42. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami, biar lewat firman-Mu Tuhan, hati kami semakin diberikan hati yang mengasihi dan lebih mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami dengan luar biasa. Berkatilah hamba-Mu dan berkati setiap kami yang akan mendengar dan menontonnya. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makna salib Kristus. Matius 27 ayat 39 sampai 42. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Bersama-sama kita baca yang biru. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia. Dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tapi dirinya sendiri Ia tidak dapat selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. So sekalian, kalau kita bicara soal makna salib Kristus adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kekristenan. Karena di salib itulah Tuhan Yesus menebus kita orang berdosa ini menjadi umat pilihannya, menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Karena kita sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakannya. Dan Tuhan menebus kita di atas salib itu. Jadi makna salib yang pertama adalah salib adalah tempat di mana enggak ada lagi mujizat. Tidak ada lagi mujizat. Yang ada adalah melaksanakan kehendak Allah. Saya ulangi lagi. Salib adalah tempat di mana tidak ada lagi mujizat. Yang ada adalah laksanakan kehendak Allah. Lihat Matius 27 ayat 41 dan 42. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia. Dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tapi dirinya sendiri Ia tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Itulah ejekan dan olok-olokan dari ahli Taurat dan tua-tua Yahudi waktu itu. Bapak sekalian, ini merupakan gambar daripada Yesus sewaktu Dia habis Dia dibaptiskan, maka si pencoba itu iblis berusaha untuk mencobai Dia. Ya, kalau kita lihat Yesus 40 hari tidak makan dan tidak minum, pasti laparlah Dia. Maka iblis mengambil batu dan dia menantang Yesus. Ya, dia tahu manusia Yesus sedang lapar. Lalu iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus tidak kalah dari cobaan iblis itu. Dia tidak meresponi dengan mengikuti kemauan iblis. Karena dia datang ke dunia untuk mentaati kehendak Bapanya di surga. Apa arti pencobaan? Pencobaan adalah cemoohan dan tantangan yang berusaha memprovok harga diri dan identitas diri. Ya, cemoohan dan tantangan yang berusaha memprovok harga diri dan identitas diri. Ketika Yesus dicoba oleh iblis, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah." Jika engkau anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Tapi iblis berusaha membuat dia ragu-ragu. Jika engkau anak Allah. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Jika kita sedang menghadapi cobaan dan tantangan, iblis seringkali berbisik di telinga, di hati kita. Jika engkau anak-anak Allah, masakan masalah ini bertubi-tubi datang menerpa engkau. Jikalau engkau anak Allah, mengapa sakit penyakit ini engkau alami?
Jika engkau anak Allah, mengapa cobaan ini sedang kau hadapi? Itulah iblis berusaha memprovok identitas kita. Dan iblis berusaha membuat kita jadi ragu-ragu akan kasih Allah. Itu yang dilakukan oleh iblis ketika setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia berusaha mencobai Yesus yang sedang lapar secara jasmani itu. Terus sekalian, tapi kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Kita tidak mengikuti akan segala permintaan daripada iblis itu. Sekalian, konfirmasi dari Bapa pada saat Yesus dibaptiskan. Ya, kita ingat setelah Yesus dibaptiskan, maka Allah Bapa memberikan konfirmasi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa dari surga berkata, ini anakku yang kukasihi. Ini anakku yang kukasihi. Itu konfirmasi daripada Allah Bapa. Tapi ketika iblis mencoba Yesus, iblis berkata, jika engkau anak Allah. Itu perkataan jika engkau. Itu berarti iblis berusaha untuk membuat manusia Yesus ragu-ragu. Jika engkau anak Allah. Itu yang iblis seringkali bisikkan juga dalam hati kita. Jika kita anak-anak Allah, mengapa cobaan, tantangan, penyakit menerpa kita? Ya, terus sekalian, di sini kita melihat cobaan iblis. Ya, lalu kita lihat Matius 4 ayat 6 dalam rangka cobaan iblis juga. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Ini juga berkata dengan identitas ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Cobaan iblis ada berusaha menantang Yesus. Ayo tunjukkan kekuasaanmu. Engkau jatuhkan dirimu dari atas bubungan bait Allah ke lembah Kidron, di bawahnya sekitar 137 meter itu. Tanpa jaring-jaring pengaman. Dia menjatuhkan. Dan di situ katanya ada malaikat akan menatang engkau. Sehingga orang-orang akan bersorak-sorai dan akan berkata, ini dia orang hebat nih. Tapi Yesus tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Semuanya adalah untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Demikian juga kita. Kalau kita ada dari kita yang diberikan karunia untuk melakukan mujizat, jangan lakukan mujizat demi kepentingan pribadi. Demi ketenaran pribadi. Tapi biarlah kita melakukan mujizat tentang hal-hal yang dikehendaki Tuhan saja. Demikian ya, luar biasa. Kita perlu belajar daripada teladan Yesus ini. Yang berikutnya. Ya, Yesus selalu melakukan mujizat untuk memuliakan Bapa. Bukan untuk show dirinya. Untuk memuliakan Bapa. Dari mana kita tahu? Ya ini. Dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Tuhan Yesus berkata dalam doanya menjelang dia naik ke atas salib. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi ya Bapa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendaknya pribadi. Tapi untuk melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian Yesus kehidupannya mempermuliakan Bapa. Luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat akan seorang yang bernama Abe Jose Custodio de Faria. Yang hidup tahun 1746 sampai 1819. Ya. Dia adalah seorang rahib kulit berwarna Indo-Portugis. Ia disebut sebagai pionir dalam studi ilmiah tentang hipnotisme. Menghipnotis itu, hipnotisme. Tetapi ia adalah pengikut daripada satu aliran yang namanya mesmerisme. Satu aliran yang berbicara tentang hipnotisme dan beberapa hal yang lainnya. Mesmerisme.
Iya, menurut Abe Jose Custodio itu, ya, dia berkata hipnosis katanya adalah pengaruh sugesti, ya. Pada abad ke-19, Abe Jose ini memperkenalkan hipnosis ke Paris waktu itu, Prancis. Ya. Nah, saudara sekalian, nah itu praktek hipnotisme mulai dikenal orang oleh manusia pada waktu itu sejak abad ke-18. Ya. Nah, kalau kita lihat fenomena yang berikut ini, ya, coba bandingkan fenomena di bawah ini. Ya, lihat ini foto beberapa tahun yang lalu ya. Ya, ini seorang yang terkenal, saya tidak perlu sebut namanya ya. Ya, tidak mengena, tidak kena akan tubuh orang itu, tapi orang itu jadi wah langsung geblak ke belakang. Ya, sampai kalau kita lihat ini luar biasa disaksikan oleh ribuan orang mungkin. Oh, banyak orang geblak di panggung. Wah, sambil lihat tawa. Ya. Memang sih dalam khotbahnya, dalam pujiannya dia menyebut nama Yesus. Ya. Cuma akhirnya orang ini katanya beberapa waktu yang lalu disiarkan dia bertobat dari kelakuannya yang tidak benar itu. Saya tidak tahu sampai mana dia bertobat. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan ayat berikut ini. Wahyu 4 ayat 10. Ya, saya tidak perlu menjelaskan secara ilmiah, secara perkataan manusia, tapi firman Tuhan menjawab sendiri. Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah. Tersungkur berarti ke depan ya, bukan ke belakang. Kalau ke belakang tuh geblak ke belakang. Kalau dia tersungkur ke depan. Maka tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia. Menyembah Tuhan. Yang hidup sampai selama-lamanya. Tersungkur itu bukan geblak ke belakang. Ya, juga bukan untuk show. Tersungkur berarti menyembah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang sensasional, jangan langsung kita percaya. Kita harus cek daripada fakta firman Tuhan, prinsip firman Tuhan, lalu kita mulai bandingkan. Dan firman Tuhan itu yang pasti benar. Fenomena-fenomena di dunia ini bisa berganti-ganti. Ya, dan orang tertentu yang melakukan fenomena itu, kalau Tuhan kehendaki mungkin orang itu satu kali akan bertobat dari hal-hal yang tidak benar itu. Ya. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya. Ya, Yesus itu tahu kapan saatnya harus menghindar. Karena belum saatnya. Ya, kalau kita melihat kehidupan pelayanan Yesus, dia beberapa kali mau ditangkap oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya. Tapi beliau menghindar. Yesus menghindar. Kenapa? Apakah dia takut? Tidak. Karena dia tahu persis itu belum saatnya. Belum semua ajaran yang harus disampaikan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya belum siap untuk ditinggal oleh Yesus. Ya, mereka masih butuh banyak ajaran dari Tuhan Yesus. Ya, dan masih banyak orang yang perlu ditolong, dijamah oleh Tuhan. Sehingga kalau ada orang-orang Farisi, ahli Taurat mau menangkap dia berusaha menghindar. Karena belum saatnya. Ya. Dan kapan ia harus pikul salib dia tahu persis. Ya, sehingga dia tidak secara serampangan bertindak. Ya, ini satu sikap yang bagus sekali. Kita perlu meneladani Yesus. Ya, kita perlu selalu cari pimpinan Tuhan dalam hidup pelayanan kita. Puji Tuhan. Ya, Yohanes 12 ayat 27. Sekarang ya, Yesus sudah tahu ini saatnya untuk dia harus menyerahkan tubuhnya ya di atas salib. Sekarang jiwaku terharu katanya. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ya. Tidak, kata Yesus. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ya, tujuan utama Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu ya untuk menderita, disalibkan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus,
Orang percaya pada Yesus itu akan menerima penebusan dari pengorbanan Yesus di atas salib. Oh, puji Tuhan. Ya. Tapi Yesus tuh bertindak dengan strategi yang tepat. Ya, beliau tuh bijaksana. Ya. Makanya 1 Korintus 9 dikatakan, aku petinju yang tidak sembarangan memukul. Aku memukul dengan sasaran yang jelas. Yaitu kata Rasul Paulus ya. Itu sebagai ilustrasi saja. Ya. Yesus bertindak dengan strategi yang tepat. Ya. Dan dia sangat bijaksana. Bijaksana adalah bijak yang dari sana. Dari surga. Bukan bijak sini. Bijak sini adalah bijak yang dari sini. Dari si aku kita. Ya. Ini suatu hal yang penting. Yang perlu kita ingat. Ya, ketika saatnya tiba. Ia tidak menghindar, tapi menghadapinya. Dia tidak lari dari panggilan Tuhan. Tapi dia menghadapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Bapa kepada sang anak itu. Ya. Matius 26 ayat 53-54. Bapa kirim seorang malaikat untuk menguatkan Yesus yang sedang bergumul di Getsemani. Ya. Mujizat yang terjadi di salib apa? Kalau dikatakan Yesus disalibkan, berarti dalam tanda kutip Yesus kalah dong oleh manusia yang berdosa. Tidak, sama sekali tidak. Di atas salib Yesus melakukan mujizat. Apa itu mujizatnya? Mujizatnya adalah kekuatan untuk menahan dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Kita pun sama sebagai umat Tuhan. Ya, kita maunya sebagai manusia ingin lari dari kesulitan, ingin lari dari salib, ingin lari dari tantangan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan dan tantangan, apa yang kita perlu minta dari Tuhan? Tuhan, berikan aku kekuatan yang cukup untuk aku mampu menahan salib ini, menahan tantangan ini. Ini yang kita harus lakukan seperti Yesus. Mujizat yang terjadi di salib Yesus adalah kekuatan untuk menahan dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Biar kita tidak lari dari panggilan Tuhan, tapi kita mengikuti pimpinan Tuhan. Ya. Oke. Makna yang kedua daripada salib Kristus adalah salib adalah tempat bertemunya kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan bertemu di salib Kristus. Allah yang Maha Kasih mengutus anaknya ke dunia. Sang Firman menjelma jadi manusia, jadi daging. Itu karena Allah yang mengasihi. Yohanes 3:16. Ya. Namun Allah yang adil harus menghukum anaknya untuk mati di salib ketika sang anak menanggung dosa umatnya. Ini penting sekali. Saya ulangi lagi ya. Allah yang kasih, yang Maha Kasih mengutus anaknya ke dunia. Namun Allah yang adil harus menghukum anaknya mati di atas salib ketika sang anak menanggung dosa umatnya. Jadi salib Yesus, kasih dan keadilan Allah bertemu di situ. Oh, puji Tuhan. Nah, ini penting. Kasih tanpa keadilan itu memanjakan. Kalau kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak kita, tapi kalau mereka salah kita biarkan mereka, kita tidak disiplin mereka, itu namanya kasih tanpa keadilan. Itu sama dengan memanjakan. Tetapi keadilan tanpa kasih itu sama dengan kejam. Orang tuh adil tapi sayang kurang kasih. Berarti orang itu kejam. Nah, saudara sekalian, kasih dan keadilan itu mesti bersama-sama, berjalan beriringan. Sehingga kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus itu. Ya, saudara sekalian, kita lihat contoh orang ini. Kita tahu siapa ya? Mike Tyson. Waktu lalu, sekian tahun yang lalu, pernah jadi juara tinju kelas berat yang paling muda. Umur 20 tahun sudah menyatukan 3 badan tinju internasional itu dalam
Satu dalam dirinya Mike Tyson sebagai juara sejati waktu itu. Dan dia bertahan 2 tahun. Ya. Tapi kalau kita melihat Mike Tyson nih, maka kita bisa tahu kenapa dia bisa seperti itu. Ya. Sebenarnya dulunya Mike Tyson adalah, dia adalah salah satu korban kurang kasih sang ayah. Kurang kasih dari sang ayah. Karena saat Tyson 2 tahun usianya, sang ayah sudah meninggalkan keluarganya. Ya, sang ayah tidak bertanggung jawab ya. Dan beberapa tahun kemudian ibunya meninggal juga. Ya. Ibunya, kalau saya baca dalam internet, ibunya tidak pernah bangga terhadap Tyson waktu itu. Tidak pernah bangga terhadap Tyson. Kenapa? Karena sampai usia 13 tahun katanya, Tyson itu telah ditangkap polisi sebanyak 38 kali. Jadi anak bandel, anak nakal ini. Di tempat yang terkenal kejahatannya di Amerika. Ya, sekalian, tapi akhirnya bertemu dengan seorang yang bisa melatih dia menjadi seorang petinju yang hebat waktu itu. Ya, tapi akhirnya 2 tahun, akhirnya dia cuma jaya selama 2 tahun. Dan dia harus membenahi banyak sifat-sifat dalam dirinya. Sekalian, itulah Tyson. Memang saudara sekalian, Tyson adalah contoh orang yang sayang. Kurang mendapatkan kasih dari orang tuanya. Sehingga menjadi seorang yang berandalan seperti waktu lalu. Ya. Memang seorang anak perlu kasih dari orang tuanya. Ya. Tapi, nah ini, saya tidak perlu sebut namanya, sudah mungkin tahu ya. Orang ini waktu masih muda, orang ini adalah seorang yang dimanja oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya sangat memanjakan dia. Ya, akhirnya dia menjadi seorang yang ya kemauannya biasa dipenuhi oleh orang tuanya. Sehingga dia menyalahgunakan posisi orang tuanya untuk bisnis pribadi. Ya. Terus kalian, memang kasih dan keadilan perlu bergandengan tangan. Perlu berjalan bersama. Ya, kalau orang tanpa kasih, orang itu jadi kejam. Tapi kalau orang tanpa keadilan, orang itu akan menjadi seorang yang manja. Kita perlu melihat salib Kristus. Salib Kristus adalah tempat bertemunya kasih dan keadilan. Adilan dari Allah. Puji Tuhan. Nah, makna salib Kristus yang ketiga adalah salib adalah tempat di mana Yesus diidentifikasikan dengan orang berdosa. Sang firman Allah yang menjadi daging itu pernah diidentifikasikan dengan orang berdosa. Kita lihat Lukas 23 ayat 33. Ya. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Kedua orang penjahat ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanannya Yesus. Jadi Yesus ada di tengah-tengah. Jadi Yesus ditempatkan, diidentifikasikan dengan orang-orang berdosa. Ya. Nah, Yesus dikelompokkan dengan para kriminal. Para kriminal. Terus sekalian, tapol, tahanan politik, lebih terhormat daripada kriminal. Ya, coba kita lihat. Nah ini mantan tapol, tahanan politik dari Afrika Selatan, Bapak Nelson Mandela. Selama 20 tahun lebih dari 25 tahun ya. Beliau karena perjuangannya yang menentang politik rasis ya karena warna kulit ya. Beliau ada ditangkap dan dipenjarakan. Ya, tapi beliau bukan penjahat kriminal, tapi dialah tapol tahanan politik. Jadi tetap terhormat. Nah, waktu beliau keluar daripada penjara, nggak lama kemudian beliau jadi presiden. Ya. Terus kalian memang tapol lebih terhormat daripada kriminal. Nah, ini gambarnya adalah contoh salah seorang kriminal di Indonesia yang sekarang sudah dihukum. Ya. Terus kalian, jadi Tuhan Yesus tuh sebagai sang firman yang menjadi daging pernah dikelompokkan dengan para kriminal. Ini kan luar biasa ya, penghinaan terhadap Yesus. Dan Yesus melakukannya demi kasihnya yang luar biasa bagi umat pilihannya. Puji Tuhan.
Oke, Yesus sangat dihinakan. Yang berikutnya, sikap Yesus terhadap hinaan bagaimana? Bagaimana Yesus menyikapi hinaan itu yang menimpa dirinya? Tidak terpengaruh. Beliau tidak terpengaruh. Karena yang menghina belum tahu siapa dia sebenarnya. Kita pun sama. Kalau orang lain belum tahu kita, mereka mungkin menghina kita. Tapi kita tenang saja. Kita ingat akan sikap Yesus. Dia tenang saja. Ya. Karena yang hina, orang-orang yang menghina belum tahu siapa dia sebenarnya. Siapa Yesus sebenarnya. Ya. Ibrani 12 ayat 2b dalam saya ambil dari King James ya, bahasa Inggris. Who for the joy that was set before him endured the cross. Demi sukacita yang sudah disediakan di hadapan dia, despising the shame. Dia, yaitu Yesus, menghina penghinaan. Penghinaan itu sudah negatif. Ya. Tapi Yesus menghina penghinaan. Ya, negatif dilawan dengan negatif. Akhirnya jadi positif. Ya, terus kalian, jadi kalau kita dihina oleh orang tertentu yang nggak ngerti misi dan kelakuan kita dan rencana kita, pokoknya kita berkata, aku tidak pernah berniat jahat. Aku sudah coba evaluasi. Niatku ini baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mungkin orang itu salah mengerti. Oke lah. Ya. Tetapi dalam hatiku, aku menghina penghinaan itu. Dalam hatiku ya. Ya. Sebab kalau kita ucapkan dengan mulut kita mungkin membuat orang lain jadi semakin marah. Kita nggak perlu. Tapi dalam hati kita menghina penghinaan dari orang-orang yang belum mengerti misi dan tujuan kita. Ya, kita pun perlu mempunyai sikap yang seperti ini. Mungkin sebagian orang salah mengerti karena mereka belum tahu akan rencana yang mulia dari apa yang kita mau lakukan, yang kita sedang lakukan. Dalam hati kita, kita menghina penghinaan dari mereka itu. Tapi akhirnya karena kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada satu kali orang itu akan berkata, oh dulunya aku benci engkau, aku salah mengerti engkau, tapi sekarang aku lihat, oh luar biasa engkau, terima kasih ya, terima kasih. Kita berkata dalam hatinya, ya gak apa-apa, aku hanya mengikuti teladan daripada Yesus. Despising the shame, menghina penghinaan. Ya. Nah, kemudian sikap Yesus terhadap hinaan yang kedua adalah tenang dan tidak mengucapkan kata-kata jahat dan kotor. Sehingga membuat penjahat yang di sebelahnya kagum. Kalau saudara membaca dari buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang waktu itu. Semua kriminal, semua orang jahat yang dipaku di atas salib. Pasti mereka menahan sakit yang luar biasa, panas yang luar biasa, sinar matahari. Bahkan lalat yang besar-besar yang ada di Golgota. Sehingga mereka mau lari dari itu gak bisa. Mereka sudah diikat di kayu salib. Biasanya penjahat-penjahat itu diikat, tapi Yesus dipantek ya. Yesus dipakukan. Ya. Sehingga segala kekesalan daripada orang di salib itu ditumpahkan dengan cara apa? Wah, ngomong yang kasar, ngomong yang kotor terhadap orang-orang yang sedang nonton dia itu. Ya, mungkin perkataan-perkataan yang nggak pernah dia katakan sebelumnya. Ya, karena apa? Karena dia benci sama orang-orang yang sedang menonton dia dan dia ungkapkan dengan perkataan yang luar biasa jahatnya. Tapi Tuhan Yesus itu beda sekali. Walaupun darah sudah bercucuran dari kepala, dari bagian belakang tubuhnya, dari tubuhnya yang terkena cambukan, ya, dari kakinya yang terkena paku, dari kedua tangan terkena paku. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kebencian terhadap orang-orang yang memperlakukan dia seperti itu. Ya, sehingga dengan sikap Yesus yang tenang itu dan ucapan-ucapan dia yang luar biasa itu membuat salah seorang penjahat yang di sebelah Yesus itu
terpukau. Ini orang luar biasa. Siapa ini orang ini? Sudah begitu menderitanya tapi bisa mengatakan hal-hal yang luar biasa mulianya. Ya. Beliau bersikap tenang. Tuhan Yesus tidak mengucapkan kata-kata jahat dan kotor. Sehingga membuat penjahat yang di sebelahnya jadi kagum. Akhirnya percaya Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bagaimana bersikap terhadap hinaan? Sikap yang ketiga adalah membalas hinaan itu dengan doa mohon ampunan bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang jahat itu. Lihat Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oh, luar biasa. Ya, ini saya pikir ini doa yang pertama yang diucapkan oleh seorang manusia padahal dia seorang itu sedang disiksa, dihina, difitnah. Oh, luar biasa. Darah mengalir, mengucur dari seluruh tubuhnya. Tapi orang ini bisa berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa orang itu? Yaitu Yesus. Tuhan Yesus. Orang yang luar biasa itu. Ya. Dia memohon kepada Bapa untuk memberi ampunan kepada mereka yang sedang melakukan kejahatan kepada dirinya. Ya. Oke. Nah, makna salib Kristus yang keempat adalah salib adalah tempat di mana perkataan, sikap dan sikap yang sangat agung diekspresikan. Salib adalah tempat di mana perkataan dan sikap yang sangat agung diekspresikan. Kata Yesus dalam Lukas 23:34, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu bukan hanya itu. Dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya yaitu Yohanes di sampingnya, yaitu di bawah salibnya itu, berkatalah Yesus kepada ibunya, pada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Maksudnya ini Yohanes, jadikan dia sebagai anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, pada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak satu murid itu yaitu Yohanes menerima dia di dalam rumahnya. Terus sekalian pada waktu Yesus disalibkan, saudara-saudara kandung yaitu anak-anak Maria itu belum percaya kepada Yesus. Mereka mungkin berpikir Yesus ini, waduh, gimana sih kakak kita ini? Begitu beraninya nekat dia sampai dia disalibkan. Mereka belum percaya kepada Yesus. Barulah mereka baru percaya pada Yesus setelah Yesus bangkit. Dan mereka menjadi murid-murid Tuhan. Jadi Yesus sampai sempat memikirkan walaupun dia sendiri dalam keadaan begitu menderita ya di atas salib. Tapi dia terus memikirkan, kalau aku mati, siapa yang akan memelihara ibuku secara manusia yaitu Maria ini. Sedangkan adik-adikku belum percaya kepadaku. Sehingga dia titip ibunya itu Maria itu kepada pemeliharaan daripada salah seorang muridnya yang dikasihnya yaitu Yohanes. Ya, dia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu, rawat dia, terima dia." Dan sejak satu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Luar biasa tuh. Seorang yang sedang menderita masih memikirkan sesuatu untuk kebaikan orang lain yang tidak sedang menderita di bawah salib. Ya. Ini satu sikap ya daripada seorang yang berjiwa agung luar biasa. Oke. Yesus itu rela menghadapi penderitaan dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Ya, Matius 27 ayat 34. Dari mana saya tahu itu? Ya ini. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Ya, setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya.
Kenapa? Karena waktu itu kebiasaan orang-orang yang disalib waktu itu untuk menolong mereka mengatasi rasa sakit yang luar biasa itu, orang-orang memberikan mereka itu anggur bercampur empedu untuk menolong mereka menghadapi rasa sakit itu. Tapi Yesus tidak mau. Yesus tidak mau menjadi orang yang seperti melupakan segala perasaan sakit itu. Yesus mau menjalani salib itu dengan penuh kesadaran, penuh kesadaran. Ya, dia menolak untuk meminum daripada anggur bercampur empedu. Dia rela menghadapi penderitaan dengan kesadaran penuh. Iya, kita lihat gambar ini. Ini gambar orang yang masosis, yang menikmati kalau dia sedang menderita. Ya, dia tusuk tangannya dan dia menikmati kalau dia sedang menderita. Yesus tuh bukanlah seorang masosis, sama sekali bukan. Dia bukan seorang masosis. Seorang masosis itu seorang kelainan jiwa. Ya. Dia menikmati kalau dia sedang menderita. Ya, dalam doa Yesus dia berkata, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, dia memang sebagai manusia 100%. Biasanya manusia berusaha kalau bisa jangan mengalami penderitaan tuh. Sehingga dikatakan jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan titik sampai di situ saja. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Yesus berjiwa agung menghadapi tantangan yang Bapa izinkan dia alami untuk menebus umatnya, umat pilihannya yang berdosa itu. Puji Tuhan. Ya, makna salib Kristus yang kelima. Salib adalah tempat di mana pribadi yang paling potensial dan bermutu sangat baik mengorbankan dirinya. Salib adalah tempat di mana pribadi yang paling potensial dan bermutu sangat baik mengorbankan dirinya. Yesus adalah anak sulung yang paling bertanggung jawab, Beliau adalah cendekiawan yang paling cerdas. Yesus adalah pembuat mujizat yang paling hebat. Yesus adalah hakim yang paling adil. Yesus adalah pribadi yang suci dan benar. Beliau adalah penasihat yang paling bijak dan guru yang paling agung dan lain-lain. Ya, namun di atas salib beliau rela berkorban. Makanya saya sebut salib adalah tempat di mana pribadi yang paling potensial dan paling bermutu baik mengorbankan dirinya. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Ya, Yesus itu disalib pada usia yang sangat potensial, yaitu 33,5 tahun. Sedang kuat-kuatnya, sedang hebat-hebatnya, sedang di puncak prestasinya. Ia memberi korban yang terbaik bagi umatnya, bukan yang sisa, yang terbaik. Jangan kita beri yang sisa kepada Tuhan. Ya, saya tidak terlalu anggap satu doa yang baik jika kita berkata, Tuhan, sisa hidupku ku berikan kepada Tuhan, sisa. Padahal Tuhan berikan yang terbaik. Jangan berikan yang sisa kepada Tuhan. Give your best. Give the best to the Lord. Layani Tuhan di berbagai bidang hidupmu. Bukan hanya di gereja kita melayani Tuhan. Bukan hanya di bidang teologi, bukan. Tapi jadilah saksi Tuhan di segala bidang hidupmu. Jadilah saksi Tuhan di segala bidang hidupmu. Kita baca sama-sama ya, Titus 1 ayat 15. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Tapi bagi orang-orang pikiran kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu yang suci. Sebab pikiran dan hati mereka sudah kotor. Jadi, jadilah saksi
di segala bidang hidup kita yang Tuhan tempatkan kita. Iya, ini umat Tuhan Allah, jangan lupa kita adalah garam dan terang dunia ini. Lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, puji Tuhan, ada orang bernama Aurelius Agustinus, seorang yang luar biasa. Ya, genius, ya. Sudah lihat abad keempat, abad kelima, luar biasa orang ini. Tapi dipanggil Tuhan, jadi seorang disebut sebagai salah seorang bapak gereja. Ya. Aurelius Agustinus. Tuhan juga memanggil seorang musikus yang terkenal, G.F. Handel. Ya, salah satu lagu yang terkenal lah, Haleluya Chorus, Haleluya, Haleluya. Seorang yang jenius dalam bidang musik, dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Tapi seorang dipanggil Tuhan di Indonesia yang namanya Bapak Radius Prawiro almarhum. Beliau dalam masa pemerintahan Soeharto pernah menjadi, kalau nggak salah menjadi Menteri Keuangan, ya, selama 6 periode. Luar biasa. Berarti orang ini pintar dan sangat dipercayai. Ya. Ini seorang Kristen. Ya. Kemudian, nah ini Bapak Yohanes Surya, doktor. Sekarang dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak anak-anak muda. Ya, dalam bidangnya dalam bidang seorang dosen, seorang profesor di bidang pendidikan. Terus kalian, jadi panggilan Tuhan bukan hanya sebagai pendeta, tapi biarlah kita menjadi garam dan terang, jadi saksi di berbagai bidang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita di dunia ini. Terus kalian, biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Kita memuliakan Tuhan dalam segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari kita berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Perempuan saja yang terutama dalam hidup, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Pria saja yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.
lagi. Saya mau cinta Yesus. Ya Tuhan, pada satu minggu menjelang kami memperingati akan hari kematian Yesus, dan kami akan merayakan hari kebangkitan Yesus. Tuhan, kami disadarkan kembali akan cinta kasih-Mu yang luar biasa, yang sudah rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa ini. Engkau yang sungguh suci telah rela menanggung dosa-dosa kami dari salib. Tolong kami untuk mengasihi Tuhan dalam hidup kami yang sementara di dunia ini. Tolong kami untuk rela berkorban bagi Engkau. Tolong kami untuk rela mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.